Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parni Wiratmoko, mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Darman Ali dengan nomor NPM 1861201187. Di sini saya akan menyampaikan laporan studi kelayakan bisnis saya mengenai budidaya ikan patin, di mana nama perusahaannya yaitu CV Pembataan Patin Jaya. Yang pertama yang dapat saya sampaikan yaitu berkaitan dengan ikhtisar, di mana perusahaan CV Pembataan Patin Jaya berdiri dengan tujuan usaha untuk pembudidayaan dan penjualan ikan patin, di mana usaha ini berfokus pada budidaya ikan patin dalam tahap pembesaran atau konsumsi. Sesuai dengan namanya, Pembataan Patin Jaya, penempatan lokasi perusahaan berada di kawasan pembataan di Jalan Antang Barat Sampit, yang mana hasil budidaya ikan patin ini nantinya akan dijual atau untuk memenuhi permintaan dalam negeri saja. Berdasarkan aspek hukum, perusahaan ini dapat memenuhi persyaratan segala perizinan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan usaha yang dijalankan perusahaan ini juga tidak termasuk dalam usaha yang dilarang oleh undang-undang, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Berdasarkan aspek lingkungan, menunjukkan bahwa usaha ini akan menghasilkan dampak positif yang lebih besar dibandingkan dampak negatifnya. Sehingga usaha ini dikatakan layak untuk dijalankan. Kemudian berdasarkan aspek pasar dan pemasaran dapat dijelaskan bahwa CV Pembataan Patin Jaya yang akan mengoperasionalkan kegiatan usaha dalam bidang budidaya ikan patin dengan menganalisis tingkat kemampuan perusahaan untuk mencapai volume penjualan yang menguntungkan, maka bisa dinyatakan bisnis tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan. Kemudian, berdasarkan aspek manajemen dan sumber daya manusia, dapat saya jelaskan bahwa CV Pembataan Patin Jaya mampu menyelesaikan pembangunan bisnis sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tersedianya tenaga kerja untuk menjalankan bisnis, kemudian mampu merekrut tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ada, maka berdasarkan aspek ini dinyatakan bisnis tersebut dinyatakan layak untuk dijalankan. Kemudian dari aspek terakhir yaitu aspek keuangan, bahwa dapat dijelaskan bahwa dalam aspek ini mampu menghasilkan keuntungan untuk perusahaan berdasarkan dari hasil perhitungan beberapa rasio yang telah digunakan. Kemudian dari bab 1 pendahuluan, pertama latar belakang, dapat saya jelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan potensi yang sangat besar di bidang kelautan dan perikanan. Salah satunya adalah perikanan budidaya. Berdasarkan laporan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Lautan dan Perikanan tercatat bahwasanya pada tahun 2019 tercatat produksi perikanan budidaya meningkat sebesar 3,56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 15,77 ton. Pada tahun 2019 produksi perikanan budidaya ditargetkan sebesar 29,9 juta ton dan tercapai sebesar 54,61% dengan volume sebesar 16,33 juta ton. Adapun berdasarkan data BPS pada tahun 2020 diketahui bahwasanya sektor perikanan di Indonesia menyumbang produk domestik bruto sebesar 252,48 miliar atas dasar harga konstan dan produk domestik bruto sebesar 419,982 miliar atas dasar harga berlaku pada tahun 2019. Adapun salah satu budidaya ikan yang digemari oleh masyarakat Indonesia adalah salah satunya yaitu budidaya ikan patin atau pangius. Menurut Kementerian Perikanan dalam laporan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2019 menyebutkan bahwasanya ikan patin merupakan ikan yang banyak disukai terutama di daerah Sumatera Selatan dan daerah Kalimantan. Diketahui berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwasanya pada tahun 2018 produksi ikan patin di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 37% dari total produksi ikan patin nasional pada tahun 2018, yaitu yang sebesar 136.662 ton pada Provinsi Sumatera Selatan dan 373.257 ton untuk jumlah produksi ikan patin di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian yang dapat saya jelaskan yaitu alasan dibangunnya bisnis ini
Jadi alasannya budidaya ikan patin dibangun dengan latar belakang bahwasanya budidaya ikan patin menjadi peluang bisnis yang menguntungkan karena pemeliharaannya yang cenderung lebih cepat, namun dengan modal yang terjangkau. Bahkan bisnis budidaya ikan patin ini menutup kemungkinan bisa dilakukan oleh para pemula juga. Kemudian kebutuhan pangan yang dibutuhkan juga terbilang cukup mudah didapat. Faktor lain yang menjadi bisnis ini memberikan peluang membutuhkan yaitu untuk memenuhi permintaan dari ibu rumah tangga, restoran, pedagang di pasar, dan kemudian adanya peluang ekspor ke beberapa negara seperti Arab Saudi, Cina, Thailand, Amerika, dan juga negara Eropa. Kemudian dapat saya jelaskan mengenai kondisi industri, di mana pada tahun 2020 jumlah perusahaan yang melakukan kegiatan budidaya perikanan mencapai 283 perusahaan tersebar di 22 provinsi dan terbanyak berlokasi di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 129 perusahaan. Kemudian jenis kegiatan budidaya perikanan masih didominasi oleh kegiatan budidaya air payau sebanyak 186 perusahaan, diikuti oleh kegiatan pembenihan 64 perusahaan, kemudian budidaya laut 26 perusahaan, dan budidaya air tawar 7 perusahaan. Nah, berkaitan dengan budidaya ikan patin, berdasarkan data statistik Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pada tahun 2020, wilayah dengan produksi ikan patin terbanyak adalah Sumatera Selatan sebanyak 34.744,24 ton, di mana turun 72% apabila dibandingkan dengan produksi tahun 2019 sebanyak 122.289,13 ton. Sedangkan di Kalimantan Tengah sendiri memproduksi banyak 11.153,35 ton yang juga mengalami penurunan sebesar 67% yang apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 33.587,19 ton. Ikan patin saat ini semakin tinggi popularitasnya di Indonesia, bahkan saat ini pemerintah telah menggalakkan budidaya ikan patin untuk tujuan ekspor ke beberapa negara. Untuk saat ini, Vietnam merupakan negara penghasil dan pengekspor ikan patin terbesar di dunia. Bahkan saat ini, konsumsi patin di Eropa mencapai 25% berasal dari Vietnam. Budidaya ikan patin di Vietnam dilakukan di Keramba dan delta Sungai Mekong, di mana luas lahan budidaya di Vietnam pada tahun 2009 itu mencapai 1,1 juta hektar. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 yaitu berkaitan dengan aspek hukum. Yang pertama yang dapat saya jelaskan yaitu mengenai analisis kesesuaian bisnis dan hukum. Dalam rencana pengembangan usaha budidaya ikan patin ini maka akan dilegalkan dalam bentuk CV, di mana agar kedepannya usaha ini memiliki kedudukan di mata hukum dan juga mendapat kepercayaan dari pelanggan. Kemudian analisis untuk kemampuan memenuhi perizinan. JP Pembuatan Patin Jaya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perikanan dengan bentuk badan hukum perseroan komoditer. Jadi beberapa yang harus dimiliki untuk memenuhi pendirian perusahaan ini. Yang pertama yaitu pembuatan NPWP, yang kemudian akan melakukan surat izin prinsip atau SIP, kemudian izin mendirikan bangunan atau IMB, kemudian izin HO atau Hinder Ordonansi, kemudian surat izin usaha perdagangan atau SIUP, kemudian nomor induk berusaha atau NIB, kemudian surat izin usaha perikanan atau SIUP. Dan selanjutnya untuk analisis badan usahanya sendiri, Pembuatan Patin Jaya merupakan perusahaan yang berbentuk komuniter, non-set atau CV. Dalam adapun langkah-langkah yang dilakukan perusahaan untuk membuat CV, yang pertama, adapun persyaratannya yang pertama yaitu nama di mana nama yang ditentukan yaitu dengan nama CV Pembuatan Patin Jaya Sampit. Kemudian untuk tempat kedudukan atau domisili CV-nya yaitu perusahaan ini akan dibangun di Jalan Antang Barat, tepatnya di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Untuk pengurusnya sendiri yaitu terdiri dari direktur dan juga komisaris. Kemudian maksud dan tujuannya yaitu untuk budidaya ikan patin, kemudian sektor usaha yang dijalankan yaitu perikanan. Kemudian ini adalah persyaratan administrasi
ada fotokopi KTP, fotokopi KK, dan seterusnya. Kemudian setelah memenuhi persyaratan dasarnya, dalam pendiriannya melakukan, yaitu yang pertama melakukan pengajuan CV ke Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham, kemudian pembuatan akte pendirian yang dilakukan di hadapan notaris, kemudian penandatanganan akte oleh pendiri CV pembuatan Patinjaya, kemudian pendaftaran surat keterangan terdaftar atau SKT yang dilakukan melalui halaman sistem administrasi dan badan usaha atau SABU, kemudian pengurusan SKDP, surat keterangan domisili perusahaan, kemudian pengajuan permohonan PWP, kemudian pendaftaran CV pengadilan negeri. Proses ini dilakukan setelah mendapatkan akte notaris, kemudian pengurusan nomor induk berusaha atau NIB yang dilakukan melalui laman online single submission atau OSS, mana dalam pengurusan ini juga berlaku sebagai yang pertama tanda daftar perusahaan atau TDP, kemudian angka pengenal impor API jika pelaku usaha melakukan kegiatan impor, kemudian akses ke pabeanan jika pelaku usaha akan melakukan kegiatan ekspor atau impor. Kemudian pengurusan izin usaha atau izin operasional atau izin komersial, misalnya seperti surat izin usaha perdagangan atau SIP. Untuk analisis profil pemilik, di sini pemilik pertama yaitu saya sendiri Parmi Triatmoko. Kemudian pemilik keduanya yaitu Didi Pujianto. Untuk analisis biaya dalam aspek hukum di sini total biayanya mulai dari pembuatan izin MB, SIUP, izin perikanan, izin prinsip, izin lokasi, izin HO, dan NIB. Kemudian untuk biaya-biaya operasional seperti biaya BBM, biaya administrasi, ini mencapai 10.100.000 rupiah. Kemudian untuk biaya operasional yaitu untuk misalnya biaya gaji pihak pengurus masalah perizinan sebesar 4 juta dan biaya bensin atau BBM sebanyak 300. Jadi total biaya operasional di sini sebanyak 4.300.000. Dan kesimpulan dari analisis aspek hukum, dapat disimpulkan bahwa rata-rata penilaian evaluasi ini menunjukkan angka 4, mana angka 4 ini menunjukkan baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa berdasarkan aspek hukum ini usaha ini layak untuk dijalankan atau dilaksanakan. Kemudian bab 3 berkaitan dengan aspek lingkungan. Yang dapat saya jelaskan yang pertama ya aspek lingkungan operasional, di mana yang pertama yaitu lingkungan pesaing. Dapat diketahui bahwasannya terdapat banyak pesaing perusahaan CV Pembuatan Patinjaya yang melakukan usaha di bidang budidaya ikan patin. Dari skala nasional terdapat satu perusahaan yang besar yaitu PT Sentra Proteina Prima yang terletak di Jakarta Selatan, di mana perusahaan tersebut dalam kegiatan ekspornya ke negara Arab Saudi pada tahun 2019, mereka mengirim ikan patin sebanyak 172 ton dalam bentuk production cut dan sebanyak 64 ton dalam bentuk file. Dapat diketahui bahwa PT Sentra Proteina merupakan perusahaan budidaya udang dan ikan serta produsen makanan olahan. Di Kota Sampit sendiri terdapat banyak pengusaha yang melakukan penjualan dan juga budidaya ikan patin. Salah satu kawasan yang menjadi pengembangan ikan terbesar yaitu daerah Desa Papeang. Namun usahanya masih dalam skala kecil dan masih belum terbentuk dalam bentuk PT ataupun CV. Sedangkan CV Pembuatan Patinjaya berdiri dengan penjualan juga budidaya dalam skala besar. Kemudian lingkungan pemasok, di mana di sini perusahaan CV Pembuatan Patinjaya menggunakan 2 pemasok, yaitu pemasok bibit. Yang pertama yaitu bibit dipasok dari perusahaan Mimingsih yang berada di Martapura, Kalimantan Selatan. Kemudian untuk pemasok pakannya yaitu dari perusahaan PT Megafit yang terletak di Gresik, Jawa Timur. Kemudian untuk lingkungan pelanggan, sasaran pelanggan CV Pembuatan Patinjaya yaitu memenuhi permintaan ikan patin khususnya pasar lokal yang ada di Kabupaten Kota Waringin Timur,
ataupun kita seluruh Indonesia dan sasaran negara untuk tujuan ekspor yaitu Arab Saudi, Cina, Thailand, Afrika, dan juga negara Eropa seperti Inggris. Untuk lingkungan kreditor, perusahaan CV Pembatan Patinjaya berlokasi di Sampit yang memiliki banyak opsi bank kreditor. Namun dalam bisnis ini perusahaan menggunakan dana pribadi. Kemudian lingkungan pegawai, untuk usaha bisnis ini membutuhkan kurang lebih 20 orang lebih pegawai, dan pegawai ini direkrut dari dalam daerah Sampit serta yang memiliki pengalaman di bidangnya. Untuk aspek lingkungan dekat, yang pertama ancaman pendatang baru. Dapat saya jelaskan bahwa keunggulan yang dimiliki CV Pembatan Patinjaya yaitu seperti kelebihan modal, kapasitas produksi, dan kedekatan dalam saluran distribusi pelanggan, serta dengan keunggulannya biaya yang dimiliki CV Pembatan Patinjaya yang dapat menurunkan harga, sehingga dengan beberapa alasan tersebut perusahaan ini tidak terlalu khawatir terhadap pesaing baru. Kemudian kekuatan posisi pemasok, yang pertama yaitu perusahaan Memingsih yang berada di Martapura, Kalimantan Selatan, di mana perusahaan ini saya anggap kuat karena perusahaan ini menjadi salah satu pusat bibit unggulan yang super yang ada di Kalimantan dan harga yang terjangkau sudah berdiri selama 15 tahun. Kemudian untuk PT Megafleet yang terletak di Gresik, Jawa Timur, posisi pemasok pakan ini terbilang cukup kuat karena merupakan salah satu perusahaan pakan ikan terbesar yang ada di Indonesia yang berdiri sejak tahun 2012. Kemudian kekuatan posisi pembeli dikutip dari artikel republika.co.id, permintaan ikan patin di Kota Waringin Timur sangat tinggi dikarenakan pasokan ikan patin masuk ke Kotim dipasok dari daerah tetangga. Hal ini membuktikan bahwa pengusaha ikan patin di Sampit kurang dalam memenuhi permintaan pembeli yang tinggi. Kemudian ancaman produk pengganti. Produk pengganti dari ikan patin ada banyak sekali. Banyak perusahaan yang membudidayakan komoditas ikan air tawar selain ikan patin, misalkan perusahaan air tawar seperti ikan lele, bawal, ikan mas, gurame, dan lainnya. Hal ini menjadi ancaman sehingga CV Pembatan Patinjaya dituntut untuk terus memperhatikan apa yang konsumen butuhkan dan inginkan agar mereka tidak beralih ke produk lain. Untuk hambatan masuk ke dalam usaha budidaya ikan patin ini lumayan sulit karena terdapat banyak sekali perusahaan pesaing yang selalu berinovasi sebagai usaha dan menghambat masuknya pesaing dalam usaha yang sama. Kemudian untuk analisis lingkungan jauh, yang pertama ekonomi, di mana berdasarkan data BPS ekonomi Kalimantan Tengah triwulan 3 2021 terhadap triwulan 3 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 3,57%. Kemudian di Indonesia sendiri tumbuh sebesar 3,69%, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Kemudian untuk sosial dan budaya, perusahaan ini bisnis yang dijalankan tidak melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini karena bisnis ini tidak membuat kerusakan, kegaduhan, dan juga tidak menghasilkan limbah yang menimbulkan gangguan. Kemudian teknologi, berkaitan teknologi CV Pembatan Patinjaya dalam melaksanakan usaha budidaya ikan patin menggunakan teknologi yang terbaru. Salah satu teknologi yang digunakan yaitu teknologi Smart Water Meter yang memiliki fungsi untuk mengukur perubahan kualitas air dari segi suhu, keruhan, dan juga kadar oksigen. Jadi sehingga dapat memastikan kondisi kolam selalu optimal. Kemudian politik. Nah, kondisi politik dapat diketahui bahwa kondisi politik suatu daerah akan memiliki pengaruh terhadap keberhasilan suatu bisnis yang dijalankan. Dapat diketahui bahwa kondisi politik di Kalimantan Tengah saat ini dalam kondisi yang stabil sehingga tidak akan menjadi penghalang dalam kelangsungan bisnis ini. Kemudian dari ekologi, dalam operasional CV Pembatan Patinjaya tidak menghasilkan limbah karena perusahaan ini tidak bergerak di bidang industri. Kemudian untuk global, di era globalisasi ini, di mana ditandai dengan batas-batas ekonomi antar negara yang semakin kurang jelas, kemudian harus informasi dan komunikasi yang sangat cepat, sehingga perubahan perekonomian suatu negara berdampak pada perekonomian negara lain. Misalnya ada suatu krisis global yang akan berdampak ke penurunan daya beli masyarakat di negara tujuan ekspor ikan patin, kemudian krisis global juga akan berdampak pada biaya dan juga pendapatan. Yang sering terjadi yaitu inflasi, di mana harga pangan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan bisnis ikan patin akan naik. Fenomena seperti ini akan menjadi tantangan bagi CV Pembatan Patinjaya. Kemudian kesimpulan dari aspek lingkungan berdasarkan evaluasi penilaian rata-rata di sini nilainya 3, 4, dan juga 5 dan berdasarkan aspek lingkungan bahwasanya bisnis ini layak untuk dilaksanakan.
Kemudian di sini akan menjelaskan mengenai bab 4 tentang aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, analisis potensi pasar. Dapat diketahui bahwa ikan patin menjadi menu favorit di beberapa restoran di Indonesia, bahkan menu ikan patin bisa terjual dengan harga yang mahal. Karena itu, restoran bisa menjadi sasaran potensi bagi CV Pempatan Patin Jaya untuk menjual ikan patin. Kemudian, selain restoran, perusahaan bisa bekerja sama dengan penjual ikan. Ada banyak jenis penjual ikan, mulai dari keagenan hingga pedagang eceran. Kemudian, pasar potensial terakhir yang bisa menjadi sasaran adalah perseroan industri hasil laut yang mengolah ikan patin menjadi makanan kaleng, atau perseroan bisa membeli hingga ratusan kilogram dalam sekali transaksi. Kemudian larangan impor ikan patin masuk ke Indonesia juga berdampak positif bagi budaya dan industri ikan patin nasional. Artinya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI merilis data total produksi patin nasional yang mulai mengalami peningkatan pada 2 tahun belakangan, di mana produksi ikan patin Indonesia masih terus meningkat dan terus digenjot tidak hanya lewat KKP, tetapi melalui sinergi 25 kementerian dan lembaga terkait sesuai amanat dari instruksi Presiden Impres nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional. Tercatat pada tahun 2016 yang dicatat menjadi tahun 2017, produksi patin nasional sebesar 434.111 ton, meningkat 28,91% dari tahun sebelumnya, yaitu yang hanya 339.069 ton. Kemudian untuk analisis persaingan, di Indonesia terdapat banyak perusahaan CV Pempatan Patin Jaya yang melakukan usaha budidaya ikan patin, di mana dari skala nasional salah satu perusahaan terbesar yaitu PT Sentra Portena Prima yang terletak di Jakarta Selatan. Kemudian analisis market share. Untuk dapat mengetahui jumlah permintaan potensial dari ikan patin, maka dihitung dengan menggunakan metode perhitungan market share. Di sini saya menggunakan dalam perhitungan market share, saya menggunakan data penduduk Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Karena jumlah masyarakat yang mengkonsumsi ikan patin hampir semua penduduk, baik itu anak-anak, orang dewasa, hingga lansia, maka jumlah target konsumsinya yaitu jumlah penduduk yang terdapat pada tabel. Kemudian, untuk perhitungan actual demand-nya, di sini saya memperoleh efek increase-nya sebesar 1,36%. Kemudian untuk perhitungan market space-nya, di sini saya memperoleh market space rata-ratanya yaitu sebanyak 44.558.950 dalam satuan kilogram. Dalam penutupan market share di sini CV Pempatan Patin Jaya menentukan market share-nya yaitu sebesar 10% dari rata-rata market space tadi. Jadi diperoleh di sini proyeksi berdasarkan perhitungan market share, diperoleh proyeksi penjualan untuk memenuhi permintaan ikan patin Indonesia di mana per tahunnya yaitu 4.455.895 kg atau sebanyak 371.324 kg untuk per bulan. Untuk analisis strategi pemasaran untuk mencapai market share, di sini analisis strategi pemasaran diperlukan agar rencana pemasaran dapat dijalankan dengan lebih akurat. Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam analisis pemasaran, yaitu fitur bauran pemasaran dan strategi pemasaran atau STP, segmenting, targeting, dan positioning. Kemudian konsep 4 bauran pemasaran, yaitu meliputi produk, harga, distribusi, dan juga promosi. Untuk produknya, di sini kami hanya perusahaan ini hanya menjual patin yang siap untuk konsumsi. Kemudian untuk harga yang ditetapkan yaitu 20.000. Di sini atas dasar dengan melihat harga di seluruh kota yang ada di Indonesia, di mana perusahaan ini mengambil harga terendah yaitu harga 20.000 yaitu di Banjarmasin. Selain itu, harga 20.000 ini juga berdasarkan penimbangan dari perhitungan HPP yang mana diperoleh HPP-nya yaitu sebesar 15.255.
Kemudian untuk promosi di sini perusahaan CV Pembuatan Patinjaya Stunfit melakukan pemasaran dengan memanfaatkan perkembangan internet untuk memenuhi pangsa pasar yang masih luas. Kemudian segi area pemasaran melalui internet dapat menjangkau pasar yang begitu luas sehingga ikan patin yang dipasarkan oleh CV Pembuatan Patinjaya dapat dengan cepat dilihat dan populer di mana saja. Selain itu, dalam usaha promosi, khususnya pada tahap pengenalan produk, perusahaan menitikberatkan produk pada pengiklanan media sosial. Kemudian untuk distribusinya, supaya produk dapat disalurkan dengan baik ke konsumen, maka perlu adanya saluran distribusi yang tepat. CV Pembuatan Patinjaya menyalurkan produk dengan cara bekerja sama dengan distributor ikan patin, kemudian keagenan hingga pedagang eceran. Kemudian agar produk yang ditawarkan ke konsumen dapat mencapai kesuksesan, maka adapun strategi pemasaran CV Pembuatan Patinjaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk segmentasinya, ikan patin merupakan ikan air tawar yang memiliki kandungan protein yang tinggi serta kandungan lemak yang rata-rata lebih rendah dibandingkan air tawar lainnya, sehingga ikan patin konsumsi milik konsumen berasal dari semua umur. Artinya semua umur dapat mengkonsumsi ikan patin dan tidak ada perbedaan gender yang dapat mengkonsumsinya. Kemudian targeting untuk produk ikan patin konsumsi selain menargetkan pasarnya pada masyarakat rumah tangga untuk masakan, tetapi restoran dan perusahaan dan pengolahan ikan patin juga menjadi target pasar perusahaan CV Pembuatan Patinjaya. Kemudian untuk positioningnya, CV Pembuatan Patinjaya memposisikan produknya di pasar sebagai produk ikan patin konsumsi yang murah dan berkualitas. Murah karena produk akan dijual pada harga yang lebih rendah dibandingkan pesaing. Untuk biaya, analisis biaya dan hasil pemasaran, di sini analisis biaya investasinya untuk kendaraan totalnya 736 juta, kemudian peralatan kurang lebih 34 juta. Untuk biaya operasionalnya total di sini 24, kisaran 24 juta 447.654. Untuk kesimpulannya, berdasarkan evaluasi penilaian dari aspek pasar dan pemasaran, dapat dijelaskan bahwa Pembuatan Patinjaya akan memoperasionalkan kegiatan usaha dalam bidang budidaya ikan patin dengan menganalisis tingkat kemampuan perusahaan untuk mencapai volume penjualan yang menguntungkan. Maka bisa dinyatakan ide bisnis tersebut telah layak untuk dijalankan dengan nilai rata-rata dapat memenuhi aspek penilaian yang ada, yaitu sebesar 4 poin. Kemudian dari bab 5 mengenai aspek teknis dan teknologi, yang pertama yang dapat saya jelaskan pertama yaitu analisis lokasi bisnis, di mana dalam pemilihan lokasi pabrik di Kalimantan Tengah ada 3 kabupaten yang jadi pilihan, yaitu ada Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, dan juga Sukoyan. Jadi ketiga daerah ini dijadikan pilihan sebab karena beberapa alasan seperti ketersediaan bahan baku dan jumlah penduduknya. Kemudian untuk menentukan lokasi pabrik yang lebih tepat maka dilakukan penilaian beberapa aspek. Jadi Pembuatan Patinjaya ditentukan dengan menggunakan cara pendekatan kualitatif. Teknik ini didasarkan pada penilaian subjektif tim penilai atas elemen-elemen yang diperhitungkan saat mengevaluasi lokasi pabrik berdasarkan studi lapangan. Jadi berikut adalah tabel penilaian lokasi bisnis. Jadi ada beberapa faktor strategi yang dapat dilihat. Yang pertama di sini ada lingkungan masyarakat, bahan baku, tenaga kerja, pengangkutan, keamanan listrik, kemudian ketersediaan air, pasar, rencana pengembangan. Jadi berdasarkan penilaian di atas menunjukkan bahwa Kabupaten Kota Waringin Timur adalah tempat yang ideal untuk memulai pabrik atau usaha budidaya ikan patin karena memiliki skor peringkat tertinggi yaitu 4,15. Kemudian opsi kedua adalah Kabupaten Kota Waringin Barat, sedangkan opsi ketiga adalah Kabupaten Sukoyan. Dan berikut ini adalah gambar tata letak lokasi, di mana lokasi perusahaan CV Pembuatan Patinjaya ini berletak di Jalan Menteng 4, khususnya di daerah Pembataan. Kemudian saya akan jelaskan di sini analisis luas produksi, di mana dalam menentukan luas produksi ini CV Pembuatan Patinjaya mengacu pada proyeksi penjualan yang didasari proyeksi permintaan yang telah dihitung sebelumnya untuk memenuhi permintaan ikan patin di Indonesia. Jadi produksi per tahun itu 4.455.895.000 kg, atau dalam sebulannya akan memproduksi sebanyak 371.324 kilo per bulan. Untuk kemudian analisis layout. Analisis layout ini adalah layoutnya, ada
Ada 16 kolam pembesaran ikan patin, kemudian ada 2 kolam pembenihan, kemudian ada 3 gedung, ada 3 gedung, yang pertama gedung kantor manajer, direksi dan umum, kemudian ada gedung distributor, kemudian ada gedung penyimpanan pakan, peralatan mesin, kemudian ada juga gedung musola, pos security, kantin. Kemudian untuk analisis peralatan, mesin dan teknologi yang dibutuhkan. Jadi peralatan salah satunya yaitu mesin pompa air, mesin pompa arus, smart water meter, timbangan, alat sortir, seser, keramba, terpal kolam, anco atau jaring sekat, kemudian genset. Kemudian analisis biaya dalam aspek teknis dan teknologi. Jadi perkiraan biaya untuk biaya investasinya di sini totalnya kurang lebih 1 miliar. Kemudian untuk biaya operasionalnya di sini kurang lebih 109 juta rupiah. Jadi kesimpulan, berdasarkan analisis aspek teknis dan teknologi, usaha ini memenuhi kriteria karena bernilai rata-rata sangat baik. Jadi berdasarkan aspek ini, bisnis ini bisa untuk dijalankan. Kemudian bab 6 mengenai aspek manajemen dan sumber daya alam. Pertama, analisis penjadwalan proses proyek bisnis. Dalam pendirian perusahaan CV Pembuatan Patin Jaya dilakukan penjadwalan pembangunan pabrik dengan menggunakan bagan GAN. Yang pertama yang dilakukan yaitu perencanaan pembangunan, kemudian pengurusan perizinan, kemudian 3 pembangunan gedung kantor, kemudian pembersihan kolam pembataan, kemudian pembangunan kolam ikan patin, kemudian perekrutan karyawan. Yang ketujuh, pengiriman alat-alat dan mesin budidaya ikan patin, kemudian penyetelan alat mesin, kemudian yang ke-9 pelatihan karyawan, dan yang terakhir operasional budidaya ikan patin. Kemudian analisis rencana struktur organisasi, di mana dalam struktur organisasi di sini ada komisaris, kemudian ada direktur, dan di bawah direktur di sini ada manajer keuangan, manajer pemasaran, manajer produksi, dan juga manajer umum. Dan di bawah manajer keuangan di sini ada bagian accounting, kasir, dan di bawah manajer pemasaran di sini ada supervisor, promosi, bagian promosi, penjualan, hingga kepemilikan. Kemudian di bawah manajer produksi dan operasi di sini ada supervisor, ada bagian pembibitan, bagian penebaran, pemberian pakan, sampai bagian perlengkapan. Kemudian di bawah manajer umum dan personalia, di sini ada bagian SDM, bagian keamanan, bagian kebersihan, IT, dan technical support. Kemudian mengenai analisis kebutuhan tenaga kerja, kemudian ini adalah kriteria dalam pemilihan manajer. Kemudian ini adalah kriteria dalam pemilihan karyawan produksi, kemudian supervisor, security, supir, dan ini adalah rincian dari semua jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan, kemudian jumlah biaya-biaya gaji yang akan dikeluarkan dari total tenaga kerja yang dibutuhkan, yaitu sebanyak 54 tenaga kerja dengan total biaya sebesar 202 juta rupiah dalam 1 bulan. Kemudian analisis biaya dalam aspek manajemen dan sumber daya manusia. Untuk investasi sini kurang lebih dibutuhkan 1 miliar biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk operasional untuk per bulannya kurang lebih 232 juta rupiah. Jadi kesimpulan dari aspek manajemen menunjukkan bahwa perusahaan mampu menyelesaikan pembangunan bisnis sesuai dengan waktu yang direncanakan, kemudian ketersediaan tenaga kerja untuk menjalankan bisnis, kemudian perusahaan mampu merekrut tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi jabatan yang ada. Jadi berdasarkan aspek manajemen dan sumber daya manusia ini, bisnis ini memenuhi kriteria
dan bisa dilanjutkan atau bisa dijalankan. Kemudian bab 7 mengenai aspek keuangan. Yang pertama, analisis kebutuhan investasi, yang mana pada analisis biaya investasi ini semua biaya investasi di masing-masing aspek akan digabung untuk mendapatkan total keseluruhan biaya investasi. Jadi berikut ini rinciannya dari yang pertama aspek hukum, kemudian aspek pasar dan pemasaran, kemudian aspek teknis dan teknologi, kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia, kemudian di sini ada total biaya investasinya dari aspek hukum sebanyak kurang lebih 10 juta, kemudian dari aspek lingkungan di sini tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk investasi, kemudian untuk aspek pasar dan pemasaran di sini sebanyak 770 juta, kemudian aspek teknis dan teknologi di sini kurang lebih biaya yang dikeluarkan yaitu 1,3 miliar. Kemudian untuk aspek manajemen dan sumber daya manusianya di sini kurang lebih biaya yang dikeluarkan 1,1 miliar. Jadi total biaya investasi yang dikeluarkan kurang lebih sebesar 3,2 miliar rupiah. Kemudian untuk analisis kebutuhan modal kerja, di mana jumlah dana yang diperlukan perusahaan CV Pembatan Patin Jaya untuk kegiatan operasional dalam setahunnya yaitu sebesar kurang lebih 4,4 miliar rupiah. Untuk selanjutnya yaitu mengenai analisis biaya operasional. Berikut ini adalah rinciannya dari aspek hukum, kemudian aspek pasar pemasaran, kemudian untuk aspek teknis dan teknologi, kemudian aspek manajemen dan sumber daya manusia, kemudian total biaya operasional, di mana aspek hukum di sini totalnya kurang lebih 4 juta, kemudian aspek lingkungan tidak ada biaya, kemudian aspek pasar dan pemasaran kurang lebih 28 juta, untuk aspek teknis dan teknologi kurang lebih 108 juta, kemudian untuk aspek manajemen dan sumber daya kurang lebih 232 juta. Jadi total biaya operasional per bulannya di sini kurang lebih 373 juta, sedangkan untuk biaya operasional per tahunnya kurang lebih 4,4 miliar rupiah. Dan ini adalah perhitungan harga pokok produksi dan harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan per bulan yaitu 5 miliar, kurang lebih 5 miliar rupiah, dan untuk per tahunnya kurang lebih 67 miliar rupiah. Dan ini adalah proyeksi laba rugi per tahun untuk 5 tahun, di mana dari tahun pertama laba yang diperoleh kurang lebih 13 miliar, kemudian tahun kedua kurang lebih 12 miliar, tahun ketiga kurang lebih 10 miliar, dan tahun keempat kurang lebih 8 miliar, dan untuk tahun kelima kurang lebih 4 miliar. Kemudian analisis struktur permodalan dalam mendirikan perusahaan CV Pembatan Patin Jaya, di mana dalam sistem permodalannya diperoleh dari dana pribadi atau dari dana komisaris sebanyak kurang lebih 3,8 miliar, kemudian dari direktur utama kurang lebih 3,1 miliar. Jadi total modalnya yaitu 7 miliar. Kemudian keuntungan yang akan diperoleh dari usaha ini akan dibagi dua, yaitu masing-masing komisaris 55% dan direktur utama sebanyak 45%. Kemudian untuk analisis rasio kelayakan keuangan, yang pertama metode yang digunakan yaitu metode net present value, NPV, dan kemudian profitability index atau PI, dan kemudian IRR. Jadi berdasarkan hasil perhitungan bahwa
di mana yang pertama yaitu NPV-nya yang diminta harus positif. Di sini menunjukkan NPV-nya sudah positif, yaitu sebanyak 27, kurang lebih 27 miliar. Kemudian PI yang diminta yaitu lebih dari 1. Di sini PI-nya kurang lebih 4.000 dan itu sudah melebihi kriteria yang diminta. Kemudian IRR yang diminta di sini harus lebih dari 50%. Sedangkan IRR ya hitung di sini sebanyak 185%. Hal ini menunjukkan melebihi IRR yang diminta. Artinya dari metode ini bisnis ini diterima. Kemudian berdasarkan metode payback period, dapat dijelaskan bahwa di sini modal kembali harus 1 tahun, sedangkan dari perhitungan bahwasannya modal akan kembali pada waktu 6 bulan 22 hari. Artinya payback period hitung lebih kecil dari payback period yang diminta. Kemudian dari metode average rate of return atau ARR, di mana ARR yang timbal hasil yang diminta di sini sebanyak 50%, sedangkan ARR hitung yang diperoleh di sini 292%. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan metode ARR bisnis ini diterima. Jadi kesimpulannya berdasarkan kalkulasi yang dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan kelayakan dengan hasil perhitungan seperti yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa ide bisnis ini dinyatakan layak dikarenakan sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan pada aspek keuangan. Kemudian bab 8 mengenai kesimpulan dan rekomendasi. Jadi kesimpulannya berdasarkan aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar pemasaran, aspek teknis, aspek sumber daya alam dan manajemen, kemudian dari yang terakhir yaitu aspek keuangan. Jadi dari semua aspek ini bisnis ini memenuhi kriteria, artinya layak untuk dijalankan. Kemudian ada rekomendasi. Jadi ada pun rekomendasi yang dimiliki untuk laporan ini yaitu yang pertama, sebelum mendirikan usaha ini sebaiknya pelaku usaha terlebih dahulu melakukan analisis mendalam terhadap pasar dan pemasarannya. Kemudian kedua, sebaiknya produk yang dihasilkan tidak hanya difokuskan pada pemasaran patin saja. Perusahaan dapat memproduksi atau menjual patin dalam bentuk benih. Kemudian juga perusahaan juga bisa membuat produk olahan dari ikan patin, misalnya dalam bentuk pilot. Rekomendasi yang ketiga, yaitu sebaiknya perusahaan melakukan perluasan bisnis dan mengembangkan pasarnya hingga ke luar negeri. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.